Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran materi ekonomi kelas 10 SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alat pembayaran. Jenis alat pembayaran pada dasarnya dibagi dua, yaitu tunai dan non-tunai. Yang pertama, alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Namun tentu saja perkembangan zaman pula yang akan membuat jumlah ini terus bertambah. Sebenarnya pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengandung resiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai. Baik, kita mulai dari sejarah uang. Kita mengenal beragam jenis uang dewasa ini, namun apakah Anda tahu kapan uang pertama ditemukan? Uang dikenal pertama kali di Cina lebih kurang 2700 sebelum Masehi oleh Huang atau Kaisar Kuning. Namun sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Assyria, Ponisia, dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Cikal bakal uang diawali dengan kegiatan tukar-menukar barang atau disebut dengan barter. Namun, seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka barter mulai mengalami kesulitan. Di antara faktor yang menyebabkan kesulitan barter diantaranya adalah A. Kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. 2. Tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan. Dengan kesulitan di atas, akhirnya cara barter pun ditinggalkan dan manusia mulai mencari alternatif benda lain untuk dipergunakan dalam proses pertukaran. Setidaknya terdapat beberapa syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang, yakni A. Dapat diterima, B. Setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja, C. Sulit mendapatkannya. Benda-benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran berupa kulit binatang, kerang dari laut, dan benda-benda yang memiliki syarat di atas. Benda itu kemudian disebut uang barang. Uang barang tidak dapat terus dipergunakan sebagai alat pertukaran. Hal tersebut dikarenakan karena ada kesulitan dalam ukuran, berat, dan bentuk. Berdasarkan permasalahan tersebut, orang mulai mencari benda atau logam yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak mudah rusak. 2. Diterima oleh umum. 3. Mudah disimpan dan mudah dibawa-bawa. 4. Harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil. 5. Sifatnya sama dan dapat saling mengganti. 6. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan 7. Harganya tetap dalam jangka waktu panjang. Berdasarkan pernyataan di atas, alternatif benda yang dijadikan alat tukar adalah emas dan perak. Misalnya mata uang India, rupiah, yang artinya perak, atau mata uang Belanda, gulden, yang artinya emas. Uang emas dan perak tersebut dinamakan uang logam dan disebut full bodied money, yang mengandung arti bahwa nilai uang tersebut dijamin penuh 100% oleh bodinya, artinya antara nilai nominal dan nilai bahan sama. Dalam perkembangannya, sehubungan dengan terbatasnya jumlah logam, orang mencari benda lain untuk dijadikan uang. Akhirnya dibuatlah uang dari bahan kertas. Hal tersebut karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Jumlahnya dapat memadai sesuai dengan kebutuhan. 2. Biaya pembuatannya tidak terlalu mahal. 3. Mudah disimpan dan dibawa-bawa. 4. Penerimaan uang kertas oleh masyarakat diantaranya karena adanya kepercayaan. Kita lanjutkan tentang pengertian uang. Uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat
sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan, yaitu persyaratan psikologis dan persyaratan teknis. Persyaratan psikologis yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Sedangkan persyaratan teknis yaitu syarat yang melekat pada uang tersebut, diantaranya: A. Tahan lama dan tidak mudah rusak. B. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. C. Mudah disimpan dan dibawa. D. Nilainya relatif stabil. E. Jumlahnya tidak berlebihan. F. Terdiri atas berbagai nilai nominal. G. Harganya tetap dalam jangka panjang. Kita lanjutkan. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi atas dua jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli disebut juga fungsi primer dari uang. Fungsi asli ini terdiri atas 1. Uang sebagai alat tukar. 2. Uang sebagai alat satuan hitung. Uang sebagai alat tukar. Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerimanya. 2. Uang sebagai satuan hitung. Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan adanya satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli. Fungsi turunan uang terdiri atas 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Contohnya untuk melakukan pembayaran angkutan umum, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran barang yang dibeli, pembiayaan biaya sekolah, dan sebagainya. Fungsi turunan yang kedua adalah uang sebagai alat penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan. Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Fungsi turunan uang yang ketiga, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli. Peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi turunan uang yang keempat, uang sebagai standar pencicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang. Baik, kita teruskan. Jenis-jenis uang. Secara umum, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal. Pasti semua orang mengenal uang kartal karena kita memang masih menggunakan uang jenis ini dalam kegiatan transaksi masyarakat. Uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. Berdasarkan sejarah perkembangannya, uang logam merupakan uang yang pertama dibuat. Menurut macamnya, uang logam dibagi menjadi mata uang standar atau full bodied money. Mata uang standar adalah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal uang sama dengan nilai intrinsiknya atau bahannya. Contohnya uang logam emas atau perak. B. Mata uang tandap atau token money. Mata uang tandap atau bercap adalah mata uang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Contohnya uang logam Rp100, Rp200 atau Rp500. Uang kartal berikutnya adalah uang kertas. Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito emas, perak atau deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank dan bank memberikan surat bukti deposito. Uang kertas pada dasarnya surat pengakuan utang oleh bank yang sewaktu-waktu dapat ditukar dengan emas.
Dalam perkembangannya, surat pengakuan utang bank ini beredar sebagai uang. Saat ini uang kertas yang beredar disebut uang kepercayaan dan terdiri atas beberapa nilai pecahan seperti 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 dan terakhir uang kertas dibuat dengan kertas khusus dan terdapat unsur pengaman untuk menghindari pemalsuan. Jenis uang yang kedua adalah uang giral atau demand deposit. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contoh uang giral adalah cek dan biliet giro. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kegiatan pengelolaan uang rupiah mencangkup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Kegiatan pengelolaan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang rupiah sebagai alat pembayaran tunai di masyarakat. Selanjutnya, unsur pengaman uang rupiah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengendalikan uang rupiah kepada masyarakat. Agar uang rupiah aman dari pemalsuan, maka Bank Indonesia menetapkan unsur-unsur pengaman pada setiap pecahan uang rupiah, baik pada bahan uang ataupun pada waktu proses pencetakan. Bank Indonesia senantiasa melakukan penelitian dalam upaya meningkatkan unsur pengaman uang rupiah agar lebih andal dan sulit dipalsukan. Pada umumnya, pemilihan unsur pengaman mempertimbangkan dua hal sebagai berikut. 1. Semakin besar nominal uang rupiah, maka diperlukan unsur pengaman yang semakin kompleks dan semakin baik. 2. Untuk uang rupiah nominal besar, diupayakan penerapan satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan tidak sempurna. Secara umum, Bank Indonesia membagi unsur pengaman rupiah dalam 3 tingkatan, yaitu A. Terbuka, B. Semi tertutup, C. Tertutup. Fungsi unsur pengaman rupiah: 1. Sebagai alat pengamanan, 2. Fungsi estetika, 3. Untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya atau antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Unsur pengaman uang rupiah terbuka adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi panca indera tanpa bantuan alat. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3D: dilihat, diraba, diterawang. Unsur-unsur pengaman yang bersifat terbuka yang saat ini terdapat pada mata uang rupiah yaitu: 1. Warna uang terlihat terang dan jelas. 2. Optically variable ink atau OVI, yaitu hasil cetak dengan tinta khusus berupa logo BI dalam bidang tertentu yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. 3. Cetak pelangi atau rainbow printing, yaitu cetak pelangi dalam bidang tertentu yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya yang nomor 4, benang pengaman atau security thread, yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau beranyam. Pada pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, benang pengaman akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Nomor 5, gambar tersembunyi atau latent image, yaitu teknik cetak di mana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Nomor 6, cetak intaglio, yaitu hasil cetak berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba. Cetak intaglio terdapat pada angka nominal, huruf terbilang, tulisan Bank Indonesia, gambar utama, dan lambang negara burung Garuda. Nomor 7, kode tunanetra atau blind code, yaitu kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra.
Pada umumnya kode tunanetra terletak di bagian muka uang di atas tulisan Bank Indonesia. Nomor 8, tanda air atau watermark, yaitu gambar tertentu pada bahan kertas uang yang akan terlihat bila diterawang ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan. 9, gambar saling isi atau recto verso, yaitu hasil cetak pada bagian muka dan belakang uang yang beradu tepat dan saling mengisi, menghasilkan gambar logo BI secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya. Berikutnya, unsur pengaman uang rupiah tertutup adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat bantu yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi profesional seperti kasir bank, kasir supermarket, dan bendahara agar dapat mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan menggunakan alat bantu tersebut. Unsur-unsur pengaman yang bersifat semi tertutup yang saat ini terdapat pada uang rupiah yaitu yang pertama, tulisan mikro atau microtext, yaitu tulisan yang berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. 2, tinta tidak tampak invisible ink, yaitu hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Nomor 3, tinta tampak atau visible ink, yaitu gambar tertentu yang dicetak dengan tinta tampak dan akan terlihat memendar apabila disinari dengan lampu ultraviolet. Nomor 4, nomor seri atau serial number, yaitu nomor seri uang yang pada umumnya dibuat asimetris dan apabila disinari lampu ultraviolet akan memendar berubah warna dari merah menjadi oranye dan hitam menjadi hijau. Unsur pengaman berikutnya adalah unsur pengaman tertutup atau forensik, adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan media peralatan laboratorium atau forensik. Kita lanjutkan, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Sedangkan alat pembayaran non-tunai secara umum dibagi menjadi 2, yaitu alat pembayaran berbasis kertas atau paper based, yaitu cek, bilet giro, dan nota debit. Yang kedua adalah alat pembayaran berbasis elektronik atau electronic based, yaitu kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Baik, kita jelaskan satu persatu. Cek merupakan suatu perintah pada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Cek dikenal ada 3 macam, yaitu cek atas tunjuk, cek atas nama, dan cek silang. Giro billet adalah surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang ditunjuk. Giro billet tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimanya. Adapun nota debit adalah warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Berikutnya, alat pembayaran non-tunai electronic based. Kartu ATM adalah APMK, alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai, cek saldo, transfer dana antar dan intrabank. Sumber dana berasal dari simpanan dan saldo simpanan akan berkurang secara langsung pada saat transaksi. Sedangkan kartu debit adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang dan debit tunai. Sumber dana berasal dari simpanan dan saldo simpanan akan berkurang secara langsung pada saat transaksi. Kartu debit dapat diartikan juga sebagai alat pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah pada bank penerbit kartu. Beberapa bank penerbit kartu telah mengombinasikan kartu debit dan kartu ATM dalam satu kartu, yaitu kartu debit ATM. Sedangkan kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau kredit yang diberikan penerbit serta dikenakan bunga atau denda jika membayar setelah jatuh tempo atau angsuran. Kartu kredit dapat diartikan juga sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan sebagai alat pembayaran.
Selain kartu kredit dan kartu ATM atau debit, terdapat pula apa yang disebut dengan uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit uang elektronik. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Uang elektronik atau e-money pada dewasa ini sangat berkembang dengan pesat untuk melakukan transaksi jual beli, apalagi menggunakan transaksi jual beli yang online. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.